Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Politan, podcast peduli kesehatan. Kenalin, nama aku Putri. Nah, kali ini aku nggak jomblo nih, karena aku udah kedatangan 2 tamu spesial yang bakal nemenin aku ngobrol seputar kebiasaan baru yang perlu banget untuk diterapkan di tengah keadaan pandemi saat ini. Menarik nggak tuh? Apa aja ya kira-kira? Daripada mati penasaran, yuk langsung aja kita panggil 2 tamu spesial kita. Yang pertama ada Putu Intan, dan yang kedua ada Noviana. Halo semua. Nah, ini dia 2 tamu spesial kita yang bakal nemenin aku ngobrol-ngobrol asik. Halo Intan, Novia, gimana nih kabarnya? Kuliahnya lancar? Masih serba daring ya? Baik dong Put, iya nih masih daring. Semua masih from home kan ya? Alhamdulillah baik, masih daring dan tentunya makin disibukkan nih sama banyak tugasnya nggak Put? Wah, iya nih, bener banget. Semoga bisa cepet-cepet offline aja deh ya. Oh iya, ngomong-ngomong, dari kalian ada nggak sih kebiasaan baru yang kalian terapkan untuk membantu pandemi ini biar bisa segera berakhir? Kalau dari aku sih banyak ya. Kayak yang udah kita ketahui bersama, dengan adanya pandemi COVID-19 ini kan banyak hal yang dibatasi. Kayak social distancing, kita perlu menerapkan jarak antar satu sama lain, menghindari kerumunan, dan tentunya pakai masker. Nah, dulu kan jarang tuh ya orang-orang keluar pakai masker. Tapi sekarang bisa kita lihat sendiri banyak orang yang kalau pergi udah pakai masker. Nah, meskipun juga banyak yang belum sadar sih sama pentingnya pakai masker. Bener banget nih apa yang udah disampaikan sama Intan. Tapi masih ada juga kebiasaan baru yang pasti udah gak asing di telinga kita. Apa coba? Bener banget, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Gak lupa juga penggunaan hand sanitizer yang sejak pandemi jadi tren baru di kalangan masyarakat. Selain itu, hal-hal yang udah aku samain dan Intan tadi, muncul juga kebiasaan baru yaitu konsumsi vitamin dan olahraga kecil untuk tetap menjaga imun tubuh kita biar gak kalah nih kalau lawan sama COVID-19. Bener gak, Intan? Bener banget loh. Emang sih kelihatannya kebiasaan baru ini banyak banget. Tapi sebenarnya kalau kita semua kebiasaan tadi udah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, lama-lama tuh akan menjadi kebiasaan buat diri kita, dan kebiasaan baru itu tentunya sangat bermanfaat buat diri kita sendiri dan tentunya orang lain juga. Ingat, semua yang biasa terjadi karena terbiasa. Wah, setuju banget. Tentunya semua kebiasaan baru tadi mengarahkan kita menuju kebaikan. Oh iya, tadi kan kita juga dianjurkan untuk rajin mencuci tangan nih. Mencuci tangan di sini tuh seperti apa sih? Oke, jadi pengertian mencuci tangan itu sendiri adalah salah satu bentuk kegiatan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari kita dengan menggunakan air ataupun cairan lainnya nih Put. Terus kenapa sih mencuci tangan ini menjadi salah satu kebiasaan baru yang harus kita terapkan? Sebenarnya kebiasaan mencuci tangan memang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di era pandemi seperti saat ini. Kenapa? Itu karena tangan kita adalah media yang sangat ampuh untuk tempat berpindahnya penyakit. Tangan kita kan digunakan untuk memegang banyak benda nih. Nah, kita tidak tahu pasti kebersihan tiap benda yang kita pegang itu. Misalnya, kita memegang handle pintu atau pegangan di kendaraan. Kita tidak pernah tahu apakah ada agen penyakit seperti virus atau bakteri yang menempel di sana atau tidak. Bisa jadi, sebelumnya benda tersebut dipegang oleh orang lain yang batuk atau bersin dengan menutup bagian hidung, mulut menggunakan telapak tangan. Kalau itu benar terjadi, ada banyak sekali agen penyakit yang menempel di permukaan benda tersebut. Apalagi kalau sampai kita tidak sadari. Setelahnya, kita menggunakan tangan kita untuk menutup mulut saat menguap atau memegang makanan kita. Nah, dari sini terjadi proses perpindahan penyakit. Itu kan serem banget. Iya, serem banget. Jangan sampai deh hal itu terjadi. Kalau gitu, waktu kapan aja nih kita sebaiknya mencuci tangan kita? Nah, mencuci tangan sangat diutamakan pada waktu-waktu penting. Misalnya sebelum makan.
setelah buang air besar, sebelum memegang makanan, sebelum menyusui atau menyiapkan susu bayi, dan setelah beraktivitas. Tapi di tengah era pandemi seperti ini, kita harus lebih sering untuk mencuci tangan agar kita terhindar dari penyakit yang sedang mewabah. Misalnya nih, jangan lupa mencuci tangan setiap akan memegang wajah kita, setiap kali memegang benda di tempat umum, dan setiap mau masuk ke rumah setelah berkegiatan di luar rumah. Wah, bener banget. Oh iya, ada nggak sih cara mencuci tangan yang benar supaya agen penyakit di tangan kita bisa dibersihkan secara maksimal? Tentunya ada dong, Put. Caranya dan basahi seluruh tangan dengan air mengalir, lalu gosokkan sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Lalu bersihkan bagian di bawah kuku, bilas tangan dengan air bersih dan mengalir. Setelah itu, keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Wah, mudah ya ternyata. Mudah dan simpel banget, Put. Tapi sayangnya masih banyak nih yang nggak mengindahkan hal ini. Padahal kan cuci tangan dengan baik dan benar merupakan salah satu langkah awal yang perlu kita lakukan agar terhindar dari virus, kuman, dan bakteri penyebab penyakit. Iya, sedih banget. Kayaknya nih, mereka yang masih malas mencuci tangan belum tahu betul nih sama manfaat mencuci tangan dengan baik dan benar. Coba dong Tan, kasih tahu apa aja manfaat mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, manfaat dari kita mencuci tangan dengan baik dan benar antara lain, yang pertama, mencegah beragam penyakit menurut studi dalam US National Library of Medicine National Institute of Health. Mencuci tangan dengan sabun dan air lebih efektif untuk menghilangkan bakteri yang berpotensi berasal dari feses, ketimbang mencuci tangan dengan air saja. Para ahli di studi mengatakan membersihkan tangan dengan sabun bisa mencegah penularan penyakit diare. Yang kedua, membunuh penyakit dan kuman-kuman. Menurut Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mencuci tangan dengan sabun mampu membersihkan kotoran dan merotokkan kuman pada tangan. Kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan bila kita tidak mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Nah, selanjutnya, mencuci tangan dinilai lebih efektif daripada hand sanitizer. Mencuci tangan dengan sabun akan mengeluarkan sel-sel virus dari tangan kita dan membilasnya dengan air akan menghilangkan virus sepenuhnya. Selanjutnya, langsung dibuang ke saluran pembuangan. Selain itu, dibandingkan dengan hand sanitizer, air dan sabun lebih efektif untuk membersihkan tangan yang kotor dan berminyak. Yang terakhir, mencegah potensi resistensi antimikroba. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, resistensi antimikroba khususnya resistensi kepada antibiotik terus berkembang. Di Eropa, sekitar ratusan ribu pasien meninggal akibat infeksi yang terkait dengan perawatan kesehatan atau healthcare associated infection dan penyakit yang disebabkan oleh resisten kuman yang terhadap obat antimikroba. Wah, bermanfaat banget ya. Dengan menerapkan kebiasaan mencuci tangan yang baik dan benar, meski kelihatannya sederhana sih, tapi kita bisa mendapat banyak sekali manfaat. Iya banget nih Put, sayang aja masih banyak yang malas dan menyepelekan pentingnya cuci tangan dengan baik dan benar. Emang harus mulai dibiasain nih teman-teman. Jangan malas-malas lagi ya. Mau corona cepetan udahan kan? Yuk pelan-pelan mulai patuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan rajin mencuci tangan dengan baik dan benar ya. Nah, dengerin guys, jangan malas lagi ya. Udah jelas kan? Yakin nih gak mau berubah? Mau kejebak pandemi terus nih? Enggak kan? Makanya yuk berubah yuk. Oke, nah tapi sayang sekali pembicaraan kita kali ini harus selesai sampai di sini. Eits, tapi jangan sedih. Politan bakal balik lagi dengan topik yang gak kalah seru dan menarik. Ditunggu ya. Selamat jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Stay healthy and stay happy.